Menurutku ya teman-teman ya, sekarang melihat Manchester United itu sama saja kayak kita menyakiti diri sendiri gitu loh. Karena apa? Semakin sering kita menonton MU, semakin banyak luka yang kita dapatkan. Bangsat panjang itu, bajingan, main welek, gak jelas. Dan mungkin banyak teman-temannya yang nggak sepakat ya. Tapi ada banyak hal yang mengecewakan di pertandingan kali ini. Salah satunya keputusan dari Amorim. Halo dulur, selamat nanti Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya silakanlah kalau mau membuli terserah. Ini pertandingan papan bawah Premier League juga nggak menyenangkan sama sekali untuk ditonton gitu loh. Bahkan eh, aku sendiri sebenarnya juga nggak berharap Manchester United bisa menang ya. Karena di hari ini pun sudah banyak pemain yang cedera, beberapa pemain bahkan absen sampai akhir musim, termasuk Amad Diallo, dan skuad di Manchester United juga sangat terbatas. Maka dari itu ya di laga tadi menurutku peluang untuk meraih kemenangan juga pasti sangat kecil. Kalaupun kalah ya udahlah gitu loh. Tapi paling enggak apa ya, semangat para pemain itu masih terlihat gitu loh. Tapi yang terjadi di laga tadi ya apa ya, sampai ya gimana lur ya, aku mau ngomong jancuk bangsa tasu di sebelah anak karo bojo turu ya tangi repot ya. Jam setengah loro kata meso-meso sebelah tonggo krungu ya sungkan ya pindah kampung wis sampe ndek omahe wong tuwa ngono biyen sih gak apa-apa kalau sing komplain iki dikomplain wong sak kampung repot. Tapi serius teman-teman ya, di pertandingan tadi aduh gak jelas cok, sumpah gak jelas. Itu orang yang namanya Bruno, aduh passing gak jelas, aduh jujur ya, beberapa pemain ini sangat mengecewakan di laga tadi. Nggak perlu kita nilai satu persatu performa dari para pemain. Menurutku dari lini pertahanan sudah cukup solid performa dari Matthijs de Ligt, Nozer Mazraoui, dan Harry Maguire. Sangat solid menurutku, masih layak lah diapresiasi. Andre Onana pun demikian, di laga tadi tampil bagus. Kebobolan satu gol menurutku juga bukan murni dari kesalahan Onana, itu hanya kesalahan dari positioning para pemain ya di lini pertahanan, karena tidak ada satupun yang menjaga Maddison di dalam kotak penalti. Yang paling buruk menurutku di lini tengah Bruno Fernandes. Asli di pertandingan tadi, aduh, jelek ya sumpah. Nggak apa ya. Kalaupun jelek, paling nggak ada effort lah. Ini Bruno ini benar-benar nggak bisa. Dia main sebagai sistem itu nggak bisa. Dia memang bisanya free roll gitu loh. Kalau dia dikasih sistem asli jelek, passing salah, seringkali kehilangan bola, nggak jelas banget. Asli gak karu-karuan mainnya Bruno itu. Bahkan ya, bahkan Casemiro tuh sampai bekerja ekstra gitu loh untuk menutup ruang yang seringkali ditinggalkan oleh Bruno Fernandes. Asli jelek, jelek Bruno ini. Terutama di babak pertama ya. Aduh, main kacau lah, kacau. Aku wis gak ngomong kotor wis, pokok welek pokoknya. Gak jelas. Terus untuk wingback kanan Diego Dalo menurutku hanya main aman ya. Kita nggak perlu berkomentar banyak. Diego Dalo kayak biasanya, gitu-gitu aja. Patrick Dorgu lumayan tadi, meskipun dia apa ya, ya masih belum terlalu improve lah menurutku, masih perlu adaptasi juga. Tapi secara performa menurutku sudah lumayan untuk di penampilan keduanya bersama Manchester United dan tampil penuh selama 90 menit. Ya gimana nggak ada pemain lagi. Nah, yang terakhir ini ya, di lini serang ada pemain yang tampil bagus. Tapi ada pemain lain yang penampilannya juga sangat jelek. Terus kalau kayak gini tuh gimana bisa apa ya? Gimana bisa berprogres bersama gitu loh.
Satu tampil bagus, satu tampil jelek. Yang tampil jelek tampil bagus, yang bagus tampil jelek. Gitu aja terus, nggak pernah stabil secara performa. Dan di pertandingan tadi, menurutku yang paling enak ditonton itu penampilan dari Joshua Zirkzee. Itu asli bagus di penampilan tadi. Dia dribblingnya juga oke, secara penguasaan bola itu sangat bagus, asli keren. Menurutku di penampilan tadi yang paling improve Joshua Zirkzee. Terus Rasmus Højlund, ya sumpah Rasmus Højlund ini kalau misalkan di musim panas mendatang, ya dia tidak kunjung menunjukkan performa terbaiknya, kayaknya bakal dilepas ya Joshua Rasmus Højlund ini. Kalaupun nggak dijual, kayaknya di loan sih Højlund ini. Asli nggak, aduh. Terus Garnacho, ya Garnacho ini kemarin waktu ada isu dijual main bagus ya. Tapi semenjak nggak jadi dijual, ya main jelek lagi gitu loh. Kayak apa ya? Kamu hanya tampil bagus karena takut dijual gitu loh. Setelah tetap bertahan di Manchester United kok sudah one on one sama kiper, tendangannya ya minimal on target lah gitu. Itu tendangannya ya ampun gak jelas cuk, gawangin nak ndukur kok. Ndukur stadion. Itu sudah one on one sama kiper loh. Masih nggak on target shootnya. Terus ya apa ya? Kalau aku lihat ya, chemistry antara Garnacho dengan Dorgu ini masih belum kebangun gitu loh. Terlihat banget kok. Maksudku Dorgu sudah berusaha apa ya? Mencari ruang ketika Garnacho di press lawan, tapi dia lebih memilih dribbling. Nggak mau umpan ke Dorgu. Kalaupun passing, dia lebih memilih passing ke area tengah. Dorgunya dibiarkan begitu saja. Masih belum kebangun lah chemistry-nya antara Garnacho dengan Dorgu ini. Hanya Zirkzee menurutku di lini serang yang tampil bagus, keren lah. Masih enak ditonton menurutku Joshua Zirkzee. Terus yang menurutku paling mengecewakan ya di laga tadi adalah keputusan Amorim untuk tidak melibatkan pemain muda di pertandingan tadi. Karena apa? Karena ya mungkin dari sisi Amorim dia berusaha kekeh dengan pendiriannya memaksimalkan skuad utamanya selama 90 menit dan ingin menunjukkan bahwa ya inilah kalau kamu tampil bersama tim senior tekananmu akan sebesar ini. Mungkin itu yang ingin ditunjukkan kepada pemain-pemain akademi dari bangku cadangan. Dan dia ingin memaksimalkan ya skuad utama yang ada gitu loh. Kamu jangan sampai bikin malu pemain-pemain akademi, tunjukkan performa terbaikmu. Tapi di lain sisi kamu juga punya materi pemain muda yang bisa memberikan dampak atau memberikan efek kejut ketika kamu beri kesempatan gitu. Itu yang cukup aku sesalkan. Kenapa Amorim tidak memberikan kesempatan kepada pemain muda yang full mengisi bangku cadangan? Karena sangat banyak sekali pemain akademi yang diikut sertakan di laga saat melawan Spurs. Mulai Sido Obi, Jack Fletcher, Jack Moorhouse ya kalau nggak salah. Terus ada Aiden Heaven. Itu nggak dilibatkan semua. Maksudku mungkin dengan melibatkan pemain muda, pemain akademi ini kan ada dua ya kemungkinannya. Kalau secara performa makin buruk, ya udah, memang MU lagi jelek gitu loh. Tapi kalau bisa langsung nyetel, bisa memberikan kontribusi. Nah, ini yang akan menjadi dampak yang sangat positif dan merubah tempo permainan. Dan hal itu yang nggak dilakukan oleh Ruben Amorim. Maksudku kamu ngapain ya memasukkan Sido Obi di menit ke-90 gitu loh. Kamu berharap apa dengan Sido Obi yang ya oke lah di akademi dia bisa mencetak hat-trick gitu ya. Tapi kan ini Premier League gitu loh. Manchester United sudah kalah 2 kali dengan Spurs di musim ini.
Kamu memasukkan pemain muda di menit ke-90, ya kita berharap apa gitu loh. Nggak berharap apa-apa, Cuk. Bayangkan, Dalot, Bruno, Casemiro, Højlund, Garnacho, 90 menit dimainkan dan tampil jelek gitu loh. Maksudku, oke lah di babak pertama Manchester United tampil jelek ya. Meskipun ada beberapa peluang dan Garnacho menyanyiakan, paling enggak aku berharap di babak kedua itu mungkin di menit ke 60 atau 70, Ruben Amorim memasukkan pemain akademi secara bertahap. Mungkin satu dulu ya, katakanlah Højlund diganti Sidoarbi. Terus mungkin Casemiro yang ya secara usia sudah nggak bisa lah mengikuti skema 3-4-3. Digantikan oleh ya mungkin Jack Fletcher atau pemain lain ya. Paling enggak kan ada opsi lain gitu loh. Atau paling enggak Eden Heaven akhirnya bermain dengan 4 back. Nah, ini kan masih bisa dicoba gitu loh. Toh kalau misalkan sudah kalah ya udah paling enggak kan Ruben Amorim memberikan kesempatan kepada pemain muda ini untuk unjuk gigi, untuk merasakan intensitas di Premier League bersama tim senior itu seperti apa. Tapi kenapa hal itu tidak dilakukan oleh Ruben Amorim? Ini salah satu kekecewaanku di laga tadi terkait keputusan Ruben Amorim. Ya terserah lah kalau misalkan teman-teman ada opini lain nggak apa-apa. Tapi menurutku Ruben Amorim di laga tadi sangat mengecewakan sih. Keputusannya untuk tidak melibatkan pemain muda sangat mengecewakan buat aku pribadi. Ya buat apa gitu loh, pemain muda dari akademi dibawa ke London hanya untuk duduk-duduk saja gitu loh. Ngapain ngono? Ngejak dolena London mek gawe ngopi ngono lho. Gawe opo? Karon gak usah dijak wis, gak usah ana pemain substitusi, Lindelof ijenan ae gak apa-apa ngono lho. Kalau hanya sebagai pengamat ya bawa aja satu dua pemain gitu. Pemain dari akademi. Nggak usah lebih dari 5 itu pemain akademi tapi nggak ada yang dilibatkan itu buat apa gitu loh. Sumpah tuh. Kosel tuh. Kosel. Terus kita nggak usah lihat secara statistik atau apalah. Kalau misalkan main jelek ya udah gitu loh. Emang main jelek percuma dilihat secara statistik pun percuma gitu loh. Meskipun ada beberapa shot on target, tapi ya yes, kayak gitu finishingnya. Kita sudah sering melihat finishing jelek kayak gitu itu sering gitu loh. Hampir tiap pertandingan itu finishingnya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Nggak ada improvisasi sama sekali gitu, nggak ada. Jadi percuma. Capek loh, sumpah. Ya paling nggak apa ya, sisi positif yang bisa kita lihat di pertandingan tadi ya Manchester United nggak dihajar 3-0 gitu sama Spurs, itu enggak kayak di laga kandang di awal-awal musim itu enggak. Paling enggak ya kalah 1-0 ya, akhirnya kita turun kelas lagi ya, berada di peringkat 15 ya. Semakin dekat menuju zona degradasi. Ya, nggak tahu lagi ya. Masih ada sekitar 13 pertandingan kayaknya. Dan kalau 13 pertandingan ini ya paling enggak mayoritas bisa meraih kemenangan mungkin masih aman. Tapi kalau seterusnya tetap kayak gini, apalagi banyak pemain yang cedera dan terutama pemain-pemain kunci ya, aduh nggak bisa berharap banyak sih. Karena masih banyak tim-tim besar juga yang harus dihadapi oleh Manchester United di sisa musim ini gitu loh. Nggak bisa berkata banyak ya. Ya semoga nggak degradasi aja lah. Kalaupun masuk ke 10 besar itu sudah syukur alhamdulillah. Tapi paling tidak nggak degradasi itu udah cukup. Aku sih titip pesan ya kepada Ruben Amorim. Paling enggak kalau kamu mau bereksperimen ya eksperimen juga terkait skema yang ingin kamu bangun. Nggak harus kekeh dengan skema 3-4-3 karena komposisi pemain Manchester United juga sangat kesulitan dengan skema 3-4-3. Beda lagi kalau di musim panas kamu sudah mendapatkan beberapa pemain yang kamu mau, beberapa pemain yang sesuai dengan skema 3-4-3.
Tapi di sisa musim ini nggak ada salahnya mencoba skema lain gitu loh. Paling nggak memaksimalkan komposisi pemain yang ada, menyesuaikan dengan ya kemampuan para pemain itu nggak ada salahnya juga. Dan lebih banyak melibatkan pemain-pemain akademi yang ada. Karena pemain utama seperti Ahmad sudah absen sampai akhir musim. Kobbie Mainoo cedera beberapa minggu, Toby Collier pun demikian. Jadi ya sulit kalau misalkan pemain-pemain utamanya cedera. Dan ini sudah pernah kita bahas dari beberapa bulan sebelumnya. Kalau misalkan kedalaman skuadnya masih sangat terbatas dan Amad Diallo cedera, siapa yang akan menggantikan? Nggak ada. Dan sekarang sudah terjadi. Anthony sudah dipinjamkan, Marcus Rashford sudah dipinjamkan, kedalaman skuad terbatas, tapi Ruben Amorim masih tidak mau memberikan kesempatan kepada pemain akademi. Ya udah, seperti ini hasilnya. Peringkat 15 dengan selisih gol minus 7 dan masih ada kemungkinan turun ke bawah lagi Manchester United atau bahkan menyentuh zona degradasi, ya kita nggak tahu juga ya. Tetap semangat ya teman-teman, meskipun aku sendiri sebetulnya ngantuk dan masih harus mengedit, mungkin selesai jam 3 lah baru diupload video ini ya, dan jam 5 sudah harus bangun lagi aktivitas persiapan kerja. Seperti yang aku katakan di awal ya, sekarang menonton MU sama halnya dengan menyakiti diri sendiri, karena bukan kesenangan yang kita dapatkan, justru rasa sakit, justru penderitaan, kemarahan, emosi yang memuncak, itu yang kita dapatkan. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Ya oke, mungkin itu dulu ya review sakit hati pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, ada keluh kesah, langsung tulis saja di kolom komentar. Ya kita sambat bareng seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.